الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ingkang sangat kula hormati keluarga besar Kiai Haji Bisri Sansuri sedanten mawon mulai sing kiai sampai sing jabat niki wonten Mas Boymin, wonten Mas Halim sedanten. Ingkang kula hormati Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Haji Miftahul Akhyar sedanten Pak Marzuki. Sekali karena kebagian kedua setelah Lekoyu. Jadi saya perlu cerita kenapa beliau tadi manggil saya ponakan. Jadi mbah saya kandung itu namanya Fatimah. Fatimah itu punya ibu Sofia. Sofia itu punya adik Jadiah yang melahirkan Mbah Sahal. Mbah Sahal punya Mbak Yu namanya Musayyana, tiga Kiai Mansur melahirkan Gus Koyum. Jadi saya dengan beliau itu kacek sak topoh sehingga saya manggil beliau itu Pak Lik. Terus sudah seharusnya beliau dulu baru saya, karena beliau tadi sudah serius, saya akan yang santai-santai saja. Tadi saya tanya Gus ini, pertama minta saya di Rembang itu, saya tadi memang baru sholat sebetulnya, saya sholat, ya ingin sholat saja, tapi pas baru salam sudah disuruh ngaduk. Ini kayaknya agak sopan terkait sudah takdir saya. Saya itu bikin aturan, yang boleh ikutan saya itu pernah sepuh, ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Ini ada Pak Marzuki yang sangat kecewa dengan saya karena undang saya tidak mau. Tapi sebetulnya karena saya ini fanatik fikih. Saya ini punya pondok, punya itu. Jadi yang bisa menggugurkan kewajiban saya itu harus yang lebih sepuh. Jadi orang yang kalah sepuh dengan saya ngundang itu sudah haram. Ini jadi ya, memang aturannya seperti itu. Jadi konstitusinya seperti itu. Terus kenapa saya tanya sama Gus ini, apa Mbak Bisri Sansuri punya karang? Karena saya tidak biasa khol, kemudian tidak punya naskah yang dikholi. Saya punya karya banyak tentang saya punya karya banyak tentang Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang Mbah Hasyim, yang dikarang masuk yang dikarang Kiai Sal Mahfud Lirboyo. Meskipun saya tidak punya karangan detail, tapi guru saya Kiai Haji Maimun Zubair itu alumni Lirboyo, sehingga saya tahu banyak madzhab Karim. Dari sekian madzhab Karim yang saya paling suka itu nggak pernah merujukkan domir. Jadi santri sarang kalau pas nggak bisa merujukkan domir ya wadali kau mengkono itu lahu kerja mengkono. Alasannya ada Mbak Karim. Ini ada Kiai Anwar kata Mbah Karim, ad-dhamir fid dhamir, faman lam ya'rif ad-dhamir falaysa lahu dhamir. Jadi dhamir itu ada di hati. Yang enggak punya hati yang enggak tahu. Dan itu nyata. Nyata ketika ada perdebatan dua tokoh top yang sama-sama ahli nahwu. Berdebat manil afdol, siapa yang paling utama antara Ali dan Abu Bakar. Rupanya itu ada penengah yang ahli dhamir. Mungkin karena ngajinya di Lirboyo, jadi ahli dhamir. Debat. Yang satu bilang Abu Bakar karena mertuanya Rasulullah dan sohibu filor. Yang satu bilang Ali karena Ali itu fadlnya kita tahu, beliau masuk orang yang kata Nabi, besok royah ini, bendera ini akan dibawa rojulan, atau saya kasihkan rojulan yuhibbullah wa rasul, atau yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbullah. Ketika berdebat tentang sekian manakibnya Abu Bakar dan Sayyidina Ali, ada penengah yang ngendikannya begini, pokoknya yang paling afdal itu mangkanat bintuhu tahtahu. Kalimat tadi itu dok, mangkanat bintuhu tahtahu. Itu semuanya terus clear, senang semua. Karena kalau orang yang mentakdim Abu Bakar ala aliyin, kalau maknanya gini, yang paling afdal adalah man iku wong kanat kang ono sapa bintuhu anak wedo iman tahtahu ono Nabi. Orang yang punya putri, yang putrinya itu di bawah Nabi. Artinya siapa? Abu Bakar. Yang Sayyidina Ali juga senyum-senyum seneng. Karena kalau dia maknanya gini, man iku wong kanat kang ono sapa bintuhu putrine Nabi
Iku tahu ono ing sore maniku. Itu siapa? Sayyidina Ali. Jadi domir mengkono-mengkono itu kecespon gitu. Itu sekali dimaknani itu masalah. Jadi maka berbahagialah santri yang nggak pinter. Karena ternyata nggak pinter itu ada padanannya yang orang pinter, yaitu Mbak Karim. Bedanya Mbak Karim nggak merujuki karena pinter. Kalau kita karena nggak pinter. Tapi insya Allah mantas sabah di komen bahwa minum ya. Kalau jangan dipilih perang alim. Saya ini pemerhati tafsir. Itu memang sampai sekarang itu problem saya ini tuh. Saya nggak pernah niat kalau akan ngomong ini karena nggak ada naskahnya, nggak bisa. Ini tantangan untuk anak cucunya. Padahal beliau-beliau itu pasti punya naskah. Ini PR yang harus diselesaikan. Nggak mungkin lah seorang ulama nggak punya tulisan itu tidak mungkin. Karena ulama itu meskipun dan ngarang itu pasti banyak tulisan. Saya yang tidak cucu Mbah Hasyim Asy'ari itu punya tulisan tangan Mbah Hasyim. Karena ketika mengijazahkan Sahih Muslim sama buyut saya Mbah kelima. Jadi buyut-buyut saya dengan Pak Said dengan Lek Koyum itu sama-sama turunan Kudus. Saya ini paling muda, jadi kira-kira kalau saya memanggil Pak Said itu ya pernah Mbah. Kalau memanggil Gus Koyum pernah Lek. Makanya saya sampai sekarang ngajar di Kudus, di pondok Kudus paling sepuh. Namanya Ki Soleh bin Asnami Sepuh. Dulu beliau gurunya Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat dulu pernah ngaji di Mbah Soleh bin Asnami Sepuh. Kemudian punya anak namanya Maksum punya anak namanya Hafsah. Lah Hafsah ini yang punya anak Sofiyah, Badiah dan seterusnya. Yang dari turunan Kudus. Saya mau cerita, domir itu harus dikaji. Kalau sekiranya tidak mungkin, maka harus membuang. Saya cerita ini karena saya tahu di biografi Kiai Bisri Sansuri, beliau pernah istifadah sama Syekh Bakir Jogja, termasuk sama Syekh Mahfud Termas, sama beberapa masayikh dari Yaman seperti Said Al-Yamani. Dan saya dari sekian itu banyak yang punya naskah. Di antara seninya ulama Indonesia adalah makhtutot atau catatan apa saja itu dikaji dan kemudian diteliti, kemudian diaplikasikan di Indonesia dengan alasan muqtadal hal. Sehingga dalam Fathul Masail itu kadang ya agak jorok, tapi jorok yang baik. Maka saya pernah Fathul Masail dulu di Pondok Sarang, ini nggak boleh ditiru oleh anak-anak. Bagaimana hukumnya desainer pakaian yang mendesain celana pendek untuk perempuan? Itu semua mengatakan haram karena gara-gara desain itu perempuan kemudian tidak pakai maxi, tidak pakai celana karena memang desainnya untuk langsung dipakai tanpa pakai maxi atau pakai celana. Ada yang bilang tidak haram. Bagaimanapun celana pendek itu berkontribusi ikut menutup aurat. Artinya dia tetap menyumbangkan untuk aurat. Hanya tidak sahabat-sahabat banyak apa kalau haram ya dilepas saja gitu. Itu kan masalah. Jadi fikih itu kadang ya agak-agak kacau. Kita mau bilang haram, nyatanya memberi kontribusi ikut nutup aurat, mau bilang halal dengan desain seperti itu perempuan masih menampakkan apa? Aurat. Jadi debat fikih itu kadang ya tidak mutu. Tapi dari tidak mutu itu ya kemudian tetap melahirkan kecerdasan dan itu termasuk yang dibicarakan Syekh Mahfud namanya taskhidun nazar, orang menjadi cerdas. Saya pernah baca di Nailul Ma'mul, ini sekaligus namuta untuk anak-anak denanya. Ini bukan ngetes kiai tapi ngetes anak-anak. Nanti kalau apa ini disalahkan Kiai Miftah atau Yai Anwar ya saya langsung taslim karena saya pasti samina atau naik. Tapi kayaknya enggak. Karena saya baca, saya ini ngerpek di Syekh Mahfud. Kalau sama nyalakan saya, nyalakan Syekh Mahfud. Syekh Mahfud itu gurunya Kiai Bisri Sansuri. Ada fardhu masalah begini. Saya ulang lagi, ada fardhu masalah begini. Ada orang jatuh dari atas. Ini kata Syekh Mahfud. Kemudian menimpa ini, hadirin ini kan banyak, nggak bisa dipiak ya. Tertimpa orang. Pertanyaannya adalah, orang yang jatuh itu harus pindah apa tetap di situ? Kalau dia pindah menimpa orang lain, kalau tetap di situ membahayakan orang yang ditimpa. Pilihannya pindah atau tetap di situ? Ada yang menjawab harus pindah. Karena yang
ditimpa udah lama ini bahaya, lama-lama bisa mati, apalagi kalau yang jatuh gendut. Terus ada yang bilang nggak usah pindah, karena jatuh itu tanpa ikhtiar, sehingga dia jatuh tidak dosa. Kalau dia pindah, artinya ikhtiarnya sendiri, maka harus nggak usah pindah. Tapi terus ada pertanyaan lagi, kecuali yang dijatuhi itu Nabi, sekelilingnya ada Nabi itu harus pindah, karena kalah kelas. Tapi dibantah lagi, nggak mungkin ada Nabi lagi, karena Nabi Muhammad sudah Nabi akhir zaman. Kayaknya kan kalah, ternyata ini nggak mau kalah, nggak, masih ada Nabi Isa. Jadi terus kata saya Mahfud, wahada mimalato ila tahta, sebetulnya ini tidak ada faedahnya, cuma jadi taskhidun nazar, orang menjadi cerdas. Nah kemudian turunan dari ilmu itu adalah misalnya nyun sewu, politik itu kotor misalnya, tapi punya otoritas. Kalau melihat kotor itu kiai atau cucu kiai nggak boleh ikut politik. Tapi kalau melihat punya otoritas, kalau itu kepegang orang fasik atau orang yang sama sekali nggak punya peduli halal haram itu lebih bahaya. Kamu milih melihat kotornya apa melihat berebut otoritasnya? Itu menjadi, karena kalau misalnya yang punya otoritas itu orang-orang yang suka maksiat, tentu nanti ada perda-perda yang menguntungkan tempat-tempat apa? Maksiat. Nah itu akhirnya turunan dari logika yang terbangun itu banyak. Termasuk misalnya uzlah. Uzlah itu kata Imam Ghazali halal ketika orang sudah banyak sering maksiat. Khina layak manul jali sujali sahu, sehingga orang setiap kemana saja pasti dosa. Kalau nggak ngerasani orang yang gosip dan sebagainya. Lalu pertanyaannya, ketika orang sembunyi sendiri di atas gunung, itu uzlah meninggalkan dosa apa meninggalkan kewajiban? Kalau Anda tidak mau jabat, itu nggak mau dosa apa nggak mau tanggung jawab atas keberlangsungan Indonesia? Sama milih mana? Kalau Mas Bohemi sudah milih ikut terlibat karena sudah jabat, maka menurut saya ini barokah. Jadi yang jabat ya anggap saja Islami karena ingin pegang otoritas, yang nggak jabat ya Islami anggap saja menghindari syubhat. Akhirnya yang Islami siapa Gus? Ya semuanya, ini barokahnya Islam. Karena menyediakan semua itu yang disebut ilmu usulul fikih. Dan siapapun yang bersanad sampai Syekh Mahfud termasuk Babisri itu pasti ahli usul fikih. Kisah hal bisa ngarang Thoriqatul Fusul itu karena pernah ngaji sama Mbah Zubair. Mbah Zubair bisa alim seperti itu diantaranya pernah ngaji Kiai Fakih Mas Kumambang. Kiai Fakih bisa seperti itu, tentu sanadnya sampai ke Syekh Mahfud At-Turmusi. Ada yang baca At-Tarmasi. Masalah At-Turmusi At-Tarmasi itu Mbah Zubair, gurunya abahnya Mbah Mun sekaligus gurunya, itu punya guyonan Ajamiyun fasnabihi masita. Jadi kalau nama itu ajam, lakukan apa sekehendak kamu. Makanya kalau orang itu baca ya Turmudi, ada yang baca apa? Tarmidi, ada yang baca apa umumnya? Tarmidi, Turmudi, Tirmidzi. Kalau Ustukhri. Yang repot, saya tuh setiap ngajar di sarang itu bingung karena murid yang datang tuh kadang sorokan sama saya, Ali Shibro Milisi apa Mulasi. Kalau kayak sini baca apa? Mulasi apa Milisi? Ada yang baca Shibro Mulasi dan satu baca Shibro Milisi, kok kayak milisi Taliban. Itu di karangannya Mbah Zubair disebut Ajamiyun fasnabihi masita. Itu dari awal nama ajam, maka terserah kamu bacanya apa. Sehingga kita yang tahu Syekh Mahfud itu orang termas, kita baca At-Turmusi. Yang satu tetap baca apa? At-Tarmasi. Ini saya cerita ilmu. Jadi ilmu usul fikih itu ilmu yang menyediakan logika. Logika yang terbangun itu adalah kemudian menjadi produk hukum. Makanya ketika Imam Ghazali cerita di kitab saya, insya Allah halaman 19, tapi di kitab saya tidak tahu di kitab sampean mungkin beda cetakan atau beda punya ada punya atau sama-sama punya beda baca dan tidak baca, saya tidak tahu karena perbedaan itu bisa macam-macam. Orang-orang yang uzlah itu akhirnya didatangi. Taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah. Sama singkat kalimatnya seperti itu. Wahai para orang yang uzlah, kamu sebetulnya meninggalkan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah, di tangan orang-orang yang buta.
Jadi tidak dianggap menghindari dosa, tapi dianggap menghindari tanggung jawab. Sehingga saya ini punya bapak namanya Kiai Nur Salim. Beliau ngaji sama Mbak Dola dulu khatamnya Quran. Mbak Dola adalah bin Abdus Salam. Abdus Salam ini juga yang termasuk gurunya Ki Bisri Sansuri. Jadi saya dibolak-balik sanadnya juga akan ketemu sama sanad yang dipakai Ki Bisri Sansuri. Sama juga nanti ketemu di biar kalau ketemu semua yang di biar pasti nanti ketemu juga. Sanad Bapak itu kalau ada orang terlalu istiqomah imam masjid sampai tua itu ngeritik. Saya dulu ya SK. Pak, bukankah itu istiqomah? Kata bapak gini, ibu istiqomah apa mau diganti wong liya? Jadi orang itu akhirnya berlatih berpikir. Tapi kalau ada santri sopan itu nggak mau ngimami, nggak mau jadi pengurus masjid, itu tawadhu karena masih ada yang sepuh. Ikut tawadhu apa mau tanggung jawab. Sehingga semenjak itu saya terus berpikir terus begini. Makanya seperti saya di sini itu sopan apa tidak sopan saya datang. Kalau melihat saya di atas sampai di bawah saya ini tidak sopan. Sama kan lebih sepuh. Tapi melihat ini diperintah, itu orang paling sopan saya sekarang. Karena saya itu paling kecewa sebenarnya diatur-atur. Saya masyhur mengatakan Kiai diatur itu dosa, tapi kali ini saya diatur. Tapi saya samina watona saking sopan saya. Jadi kalau melihat itu Gus Bah itu sopan nggak? Ya nggak sopan. Banyak yang sepuh di bawah kok di atas. Ya sopan wong nurut. Diatur sama Gus Salam yang nurut. Udah sepuh saya Gus Salam. Jadi maka mau tidak mau harus ada madhab. Yaitu akhirnya Mbah Hasyim memutuskan yang kita pakai adalah al-madhhabul arba'ah. Nah ketika ada madhab, itu sudut pandangnya itu pasti beda-beda. Memang saya sengaja saya akan ngomong fikih malam ini. Misalnya begini, kalau ada ayam jago ditabrak truk, kejet-kejet, itu umumnya orang disembelih apa enggak? Padahal dibiarkan pun pasti mati, umumnya disembelih apa enggak? Disembelih. Itu karena nganggep halal apa iman karena jago? Iman. Coba kalau ayam kecil, meskipun kejet-kejet, orang bisa berdebat, kepiting itu halal apa haram, berdebat. Tapi kalau yuyu nggak berdebat, kan nggak iman, haram nggak apa-apa, kecil aja. Sehingga debat menyangkut kepiting itu sampai sekarang nggak selesai. Mbah Mun itu termasuk guru yang mengharamkan, tapi banyak guru saya menghalalkan. Karena kenapa kok khilaf? Karena itu kepiting besar. Tapi yuyu itu sepakat haram karena kecil. Suatu saat kalau yuyu ini besar pasti ada khilafnya karena eman. Nah, saya itu pernah ditanya sama orang pas ada jagonya kelindes truk itu di kampung saya pas lewat pakai motor, Gus ini halal apa haram? Sudah kejet-kejet. Saya bilang ya sudah. Lama-lama orang ini sekali ini Gus bagaimana ngomong hukum datang ke rumah saya. Itu andai kan tidak saya sembelih pun pasti mati. Terus saya bacakan kitab Sawi. Kata Imam Malik, yang namanya kejet-kejet itu tetap punya nyawa. Sehingga penyembelian ini tetap berfungsi menghilangkan nyawa. Itu sudah cukup dikatakan dzabh, menyembelih. Tapi cara macam Syafi'i enggak. Dia tidak punya hayatun mustaqirrah sehingga kalau dibiarkan pasti mati langsung, maka nggak boleh disembelih. Karena dia ada langsung mati ini hanya proses prosedur saja. Memang pantasnya mati kejet-kejet sih, gitu aja kira-kira. Tapi hakikatnya sudah apa? Mati. Sehingga ulama itu selalu berdebat. Dan perdebatan ulama itu setelah diangen-angen memang sama-sama masuk akal. Saya punya sekian cerita ya tentang perdebatan, termasuk kitab yang tadi disebut Lebayum itu kitab Khilyatul Auliya. Karena kenapa saya sering baca kitab itu? Mas syaratnya jadi wali itu harus pernah baca kitab Khilyatul Auliya. Jadi kan, kalau sampean belum pernah baca berarti nggak mungkin jadi wali. Sudah terjamin itu tidak mungkin. Imam Ghazali sealim itu termasuk barokahnya kitab Khilyatul Auliya. Fit tasawuf beliau ngiduk kitab Qutil Qulub. Fil fikhi beliau ngidap kitab Nihayatul Matlab fi Riyadil Madhab karangannya Imam Haramain. Tapi kalau fi manaqibil akhyar beliau ngiduk kitab Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Aswa itu terang-terangan beliau menghentikan di juz 4 wa alaika bi mutalaati kitab Khilyatul Auliya. Karena beliau memang pengagum kitab Khilyatul Auliya di bab manaqibul akhyar. Itu di bab manaqibul akhyar itu ada sekian perdebatan. Dan perdebatan itu melahirkan satu kecerdasan, yaitu tadi
Saya berkali-kali cerita, ada sekian contoh yang orang itu akan ngeper setelah ada logika kebalikannya. Saya beri sekian contoh. Ketika malaikat Israel datang ke Nabi Ibrahim mau mencabut nyawanya, itu Ibrahim marah-marah, Israel kamu salah. Kenapa? Saya ini kekasih Allah, ana Khalilur Rahman, saya ini kekasih Allah. Wa hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih membunuh yang dikasih, ini tidak benar, logika ini tidak benar. Karena Israel gak biasa fasul masail, gak pernah ikut fasul masail di BW Jawa Timur nih, Bapak Marzuki itu. Datang ke Allah, ya Allah, logika ini kata Nabi Ibrahim gak benar. Karena wa hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Terus sama Allah diajarin, ya sudah bilang ke Ibrahim gini, wa hal ra'aita khalilan yakrahu ajal ko khalilah. Masa orang yang dicintai kemudian tidak siap ketemu yang dicintai. Datang lagi Israel. Wa hal ra'aita khalilan yakrahu ajal ko khalilah. Oh iya ya, tidak apa-apa, mati gak apa-apa. Jadi dibalik langsung. Dulu pernah ada jagongan ulama mau menganggap cengkeh itu pewangi. Alasannya kue-kue tar dikasih cengkeh. Maka cengkeh kategorinya pewangi. Artinya apa efek hukumnya? Kalau orang ihram rokok berarti wajib bayar dam karena pakai pewangi, yaitu cengkeh. Karena roti tar dikasih cengkeh, terus beberapa wedang cengkem juga dikasih apa? Kemudian ada ulama yang ngetikan kalau gitu orang Jumatan kesunatan rokok. Karena orang Jumatan disunatkan pakai pewangian. Langsung ngeback, wah tidak jadi. Jadi itu usul fikih. Sehingga katanya pakai nakal tidak apa-apa, ini nakal lagi Islam. Saya memang termasuk orang yang kata Gus Rizal Rigoyo diberi gelar Gus doktoral honoris causa cangkem elek. Saya ini sebetulnya bangga dengan gelar itu karena itu cara sahabat melindungi Rasulullah SAW. Jadi saya sengawur-ngawur saya ini masih punya sanad. Dulu ada orang Bedui datang ke Nabi, ya Muhammad, jika kamu Nabi, fa'akhbirni amma fi batni naqati. Fa'akhbirni amma fi batni naqati. Jika kamu Rasulullah, sing idda'aita, kamu ngeklaim tahu barang gaib, coba yang di kandungan perut unta saya itu lelaki apa perempuan? Isinya apa ya? Itu Nabi kan mantel, masa Nabi kok ditakoni isi kandungan apa? Terus kata sahabat datang, ini sanad, kalau boleh dikatakan sanad cangkem elek kalau boleh dikatakan sanad. Itu kata sahabat tadi langsung namanya Salamah bin ada yang baca Salmah bin Salamah namanya. Nazauta 'alaiha fakanat laka minha sakhlatun. Kamu yang ngangkangi itu ada anak kamu. Saking mantelnya Rasulullah kok ditanya gitu. Enggak, kamu enggak usah tanya Rasulullah, tanya saya. Oh iya ya, di dalamnya ada apa? Ono anakmu. Karena dia begitu saking mantelnya, masa Rasulullah kalau ditanya idza kunta Rasulullah fa akhbirni amma fi batni naqati. Jadi kadang orang itu mau tidak mau ya, nggak ada pilihan. Orang wiridan ditanyakan syaratnya apa, salaman sama sekelilingnya ditanyakan syaratnya apa. Salaman tuh nggak ada syaratnya, hadisnya nggak sahih. Tapi orang nyalain HP nggak perlu syarat. Habis salam langsung ke toilet nggak perlu. Sebenarnya harus ditanyakan, nyalain HP setelah salam itu ada hadisnya nggak? Ke toilet setelah salam ada hadisnya enggak ditanyakan. Tapi kalau salaman ditanyakan. Mau tidak mau kita jawab gimana? Ya jawabnya tadi. Kalau semuanya butuh sanad, berarti kalau HP kamu matikan setelah salam kamu nyalakan harus pakai apa? Sanad. Kira-kira punya apa enggak? Enggak punya kan? Oh itu sanadnya umum bahwa Nabi boleh melakukan sesuatu yang maslahat. Memangnya salaman tidak maslahat? Jadi saya contohkan yang ketiga. Ini sekaligus yang terakhir. Ini masih banyak kiai. Karena saya memang nggak bisa pidato depan umum, nggak bisa. Ya nggak memaksa bisa, memang nggak bisa juga nggak bakat. Dan yang undang saya kalau kalah sepuh itu mengharam karena tadi. Karena saya meninggalkan kewajiban saya sebagai kiai di rumah. Saya ini kiai hidup di rumah. Itu bukan memang saya kiai hidup. Bapak saya sudah meninggal. Jadi bukan karena kualitasnya kamu nggak mau. Mubah misalnya. Banyak pakar usuliyin yang mengatakan hukum itu diantaranya ada yang bernama mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Tapi kemudian itu ada masalah, yaitu ketika mubah dilakukan, ini monggo marhaban wa sahlan, ini beneran ini Gus Ali Darau.
beliau teman bapak saya. Monggo. Saya ulang lagi, mubah itu secara definisi kan boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Tapi ada logika yang mengatakan begini. Misalnya saya jagungan sama Gus Salam, malam ini semalaman sama Gus Salam cangkruk. Itu mubah apa wajib? Kata ulama itu wajib. Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramin ma. Karena setiap orang melakukan mubah pasti saat itu meninggalkan keharam. Saya asik di Denanyar, jagungan sama Gus-Gus Denanyar. Artinya saya tidak dugem, tidak ke tempat-tempat maksiat. Sekarang meninggalkan maksiat itu mubah apa wajib? Wajib. Berarti jagungan wajib. Terus jadi aneh. Itu fikih. Akhirnya orang mendefinisikan diulang. Wal mubah min haitsu dzatu. Mubah dipandang definisi secara mubah. Tapi kalau dipandang dari efek hukum mubah itu bisa wajib, bisa haram. Saat ini ibu Anda harus diperiksakan di rumah sakit. Anda jagongan maka haram karena kategorinya tarkul wajib. Tapi kalau melihat sekarang kamu tidak juga ngaji seperti ini kan sunnah. Tapi barokahnya ngaji seperti ini Anda tidak melihat maksiat. Berarti ngaji ini sunnah atau wajib? Wajib karena tarkul maksiat. Akhirnya orang terus mikir. Ternyata sudut pandang. Dan itu saya Mahfud senang sekali. Kata saya Mahfud, apapun gharibnya masalah atau gharibah, bahkan aghrab, itu harus dibicarakan karena itu melatih tasydidun nazar untuk mencerdaskan pikir. Makanya banyak wali yang dalam cerita wali, ada wali itu karena sholat sof awal. Kita tahu sof awal fadilahnya kayak apa. Tapi ada wali itu jadi wali karena kalau sholat itu di sof akhir. Ketika ketemu di forum wali, wali ini, loh kamu kok jadi wali? Bukankah kamu kalau sholat di sof akhir? Iya. Kenapa kamu tetap jadi wali? Saya tuh malu ketemu Allah di depan, kayak paling suci saja. Gitu. Dan kebetulan wali ini idola saya, ya saya akhirnya kalau sholat ya sering di belakang. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan. Terima kasih.